Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, maka kita mendahulukan dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa diratihi wa ahli baitihi wa sahbihi wasallam wa jamil sadasarihim jami'il malaikatil muqarrabin wa jamil ulama min masalati wa magharibiha wa jami' abaina wa mahdina masyayina wa muallimina wa sadatina wa lihwanina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min Muhammad. Dengan niatan kita belajar Al-Quran hadis ini, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah. Bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan waktu kepada kita anak-anakku sekalian untuk bertemu, meskipun kita tidak di dalam satu ruangan, tetapi meskipun jauh, tetapi hati kita tetap dekat. Insya Allah dengan adanya pembelajaran dari rumah, ya. Bapak mulai dulu, yaitu sekarang kita mempelajari Al-Quran hadis. Nah, dari Al-Quran hadis ini pada kelas 5 yang sekarang, Al-Quran hadis yang akan kita pelajari pada semester pertama ini yaitu surat Al-Kafirun, surat Al-Ma'un, surat At-Takasur, dan hukum bacaan mim mati atau tajwidnya, nak ya. Kemudian yang kelima, kita akan belajar tentang hadis tentang menyayangi anak yatim, ya. Berikutnya kita mulai pembelajarannya, yaitu surat Al-Kafirun. Bisa kalian buka bukunya di bukunya tersebut ataupun langsung ke laptopnya. Nah, di situ sudah jelas sekali bahwa kita mempelajari surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun ini merupakan surah yang ke 100 berapa anak-anak? 109, ya. Ayatnya berapa? Ada 6. Sudah jelas di situ sudah ayatnya kalau dihitung, ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita mempelajari surat Al-Kafirun, marilah anak-anakku sekalian kita bersama-sama membaca surah Al-Kafirun ini, menirukan apa yang Bapak bacakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Al-ayat. Yang artinya, ayat yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir.
Ini Allah menyuruh Nabi Muhammad berbicara atau mengucapkan, wahai orang-orang kafir. Kul, katakanlah, ya ayyuh, wahai al-kafiruna, orang-orang yang kafir. Gitu ya. Ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Itu ayat arti dari ayat ketiganya. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Itu ya. Itu surat Al-Kafirun, surat yang ke-109 yang terdapat 6 ayat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sekarang ada latihan di sini ada. Tentunya kalian bisa saja untuk mempelajari. Untuk belajar menulis, silahkan ditulis itu juga, ya. Kan juga tidak menulis seayatan semua. Sudah lama kalian sudah tidak menulis tentang bahasa Arab ini, apalagi tarjim ini, karena tidak cukup waktu untuk ilmu Al-Quran. Jadi tarjim sama Bapak tidak dicetak, ya. Insya Allah kalau semester 2 nanti sudah COVID ini sudah tidak ada lagi yang minggat dari muka bumi ini, Bapak akan cetakkan yaitu tarjim Al-Qur'annya, insya Allah nak ya. Ini sebagai latihan nak ya. Ini tulis juga. Kalian ya tulis di bukunya langsung tidak apa-apa, ataupun tulis di kertas, di bukunya, di buku pelajarannya ya. Tuh. Sekarang Bapak mau menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Kafirun, ya. Nama surat Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat yang pertama. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, artinya Al-Kafirun ini adalah orang-orang yang kafir. Tapi kalau seandainya menyebutkan hanya satu orang kafir, kafirun. Kalau ini kan kafiruna, nah, gitu. Berarti orang kafirnya banyak. Itu jamak. Kalau satu itu mufrad istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Termasuk surat Makkiyah. Tentunya kalian sudah tahu kalau surat Makkiyah berarti surat Al-Kafirun ini diturunkan di Mekkah oleh Allah. Itu karena turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Itu disebut dengan surat Makkiyah. Surah ini turun setelah surah Al-Ma'un. Penyebab-penyebabnya turun. Nah, ini akan pada penjelasannya juga ya. Nah, Bapak nyambung dulu sebentar ke yang di atas. Ada juga surah-surah yang pendek yang diturunkan di Mekah tapi tidak dinamakan Makkiyah. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad berangkat dari Madinah ke Mekah untuk membebaskan tanah Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Ayat tersebut dinamakan Al-Madaniyah. Itu anak-anak sekalian. Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun ini, ya. Sebab diturunkannya sebagai jawaban untuk menolak tawaran yang diajukan oleh orang kafir Quraisy. Pak, kenapa kok ada kafir Quraisy? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu dari kalian, alhamdulillah. Ya. Kenapa dinyatakan seperti itu? Al-Kafirun ini ada kafir Quraisy. Maksudnya kafir Quraisy ini orang-orang Quraisy yang suatu suku dengan Nabi Muhammad, ada juga yang tidak percaya, tidak mau diajak ke Islam oleh Nabi Muhammad. Nah, maka itu mereka disebut dengan orang kafir Quraisy. Mereka orang kafir Quraisy ini berusaha menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke rumah-rumah secara sirun atau samar-samar, sembunyi-sembunyi.
mendatangi rumah-rumah, terutama rumah keluarga. Maksudnya seperti ya kalau rumah istri sudah biasa, ke rumah paman-pamannya dikunjungi, mengabarkan Nabi Muhammad tentang Islam, inilah Islam. Ada saat keluarga Nabi Muhammad sendiri ada yang mau, ada yang tidak mau, ya. Contohnya yang mau siapa? Seperti contohnya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Yang tidak mau siapa? Keluarganya Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu mereka orang-orang kafir ini berusaha untuk menghalang-halangi Nabi Muhammad untuk tidak menyebarkan agamanya dengan bujuk rayu mereka kepada Nabi Muhammad. Tetapi semua itu disia-siakan oleh Muhammad, tersia-siakan. Kenapa? Tidak dihiraukan oleh Nabi Muhammad bujuk rayu yang mereka sampaikan. Bahkan pengaruh beliau terus bertambah. Melihat kenyataan itu orang kafir malah tambah sangat menghalang-halangi apa yang mereka lakukan itu, berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad juga. Nah, ya. Malahan mereka juga menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau menyembah Tuhan kami, kami juga akan menyembah Tuhan engkau gantian setahun. Nah, gitu. Jadi setahun pertama aku menyembah Tuhanmu, setahun berikutnya engkau menyembah Tuhan kami. Nah, itu semua oleh Nabi Muhammad ditolak. Gitu ya. Untuk menjawab tawaran tersebut, Allah menurunkan surat Al-Kafirun, ya. Dari artinya saja sudah jelas tersebut. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, gitu ya. Kemudian kaum kafir tersebut sangat kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Kafirun mengajak kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam akidah dan beribadah. Itu contohnya, akidah kita dirusak oleh mereka. Yang halal mereka makan, mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Mereka, ya. Kita dirusak masalah tersebut. Dalam ibadah juga begitu. Mereka mengajak kepada kita untuk beribadah di tempatnya. Mereka mengajak kepada kita berpindah ke agama mereka. Jangan. Yang tidak dilarang berhubungan dengan mereka itu masalah bergaul, berdagang, bekerja sama. Tapi masalah agama jangan. Ya. Selama tidak menyangkut masalah akidah dan silahkan. Kita harus tegas menolak ajakan mereka non muslim yang sekira mengajak kepada agama mereka. Contoh, yuk ikut aku kemana? Aku sekarang mau Natalan ke rumahku. Nah, lalu kalian mengucapkan selamat hari Natal, tidak usah, ya. Biarkan orang yang mengucapkan. Jangan ya. Kemudian yang berikutnya, secara garis besar, kandungan surat Al-Kafirun ini antara lain, seorang muslim harus tegas kepada siapa yang mengganggu keimanan dan akidahnya. Tapi juga toleransi terhadap agama lain. Jangan sampai kita menghina agama-agama orang lain, gitu ya. Lakum dinukum waliyadin tadi sudah kita pegang semuanya. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, ya. Lakum dinukum waliyadin itu sudah jelas, ya. Tidak boleh mengejek dan merendahkan daripada agama orang lain, jangan sampai. Kalian kalau sampai mengejek agama orang lain, bagaimana kalau agama kalian diejek orang lain? Nah, itu harus kalian betul-betul pahami hal tersebut. Jangan sampai hal tersebut bisa terjadi, gitu ya. Tuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa pertanyaan, tapi kalian sudah bisa menjawabnya semua, insya Allah. Silahkan dijawab, mau ditulis di bukunya, mau ditulis di buku catatannya atau latihannya, silahkan, ya.
Di situ ada pertanyaan, apakah arti al-kafirun? Kalian sudah tinggal membaca, mempelajari di situ, menulis di bukunya ya. Jangan sampai tidak dipelajari. Bagi anak yang masih belum sempat umpamanya mengikuti ini, dapat mengikuti pada jam-jam berikutnya ya. Tapi sudah diabsen loh ya di kelasnya itu. Siapa yang tidak hadir ketahuan waktu pembelajaran pada hari ini. Di situ juga anak ada pilihan ganda dan macam-macamnya di bukunya, kalian bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalian dapat mempelajari, menjawab aja semuanya itu sudah, daripada cuma main HP terus. Nah, lebih baik kita belajar ini surah Al-Kafirun, meresapi arti di dalamnya. Ya, lebih-lebih juga bisa hafal gitu ya. Demikian pelajaran dari Bapak. Kalau ada pertanyaan dari kalian, silahkan sampaikan ke WA-nya Bapak Fathur langsung. Kan sudah ada di grupnya kalian. Jadi nanti Bapak akan jawab insya Allah semampunya Bapak ya. Tuh, kerjakan aja nak apa yang pertanyaan di situ. Bapak kasih tugas cuman yang ABC saja. Di ABC tersebut nanti kalau sudah jam berapakah kalian itu mengerjakan. Nah, nanti setorkan ke Bapak. Selambat-lambatnya sampai jam 5. Kalau kalian kerjakan. Tapi yang ABC Bapak minta dikerjakan ya. Yang pilihan gandanya. Ya, 10 aja. 10 nomor aja ya yang dikerjakan ya. Yang di pilihan gandanya itu. Nanti foto selesainya kirimkan ke Pak Fathur ya, di WA-nya Pak Fathur. Pak Fathur nanti memberikan nilai kepada kalian. Selambat-lambatnya Bapak minta pada jam 5 sudah ya. Jam 5 selambat-lambatnya, lebih cepat ikan gabus apa ya celana? Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.